Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil iman wal islam wa kafa biha min nikmah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuka kitab Al-Irsyadul Ibad, di situ ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib, di mana Sa'id bin Musayyib meriwayatkan sebuah hadis daripada sahabat Salman Al-Farisi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di mana hadis tersebut berbunyi, khatabana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi akhir yaumin min syahri Sya'ban. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati para sahabatnya di akhir bulan Sya'ban, artinya menjelang bulan Ramadan. Rasulullah memberikan hadis, berpidato, berceramah, memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Apa nasihat Rasulullah ketika menjelang bulan Ramadan? Maka hadis tersebut, sabda Rasulullah yaitu, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, innahu qad adalakum sahrun adzim, akan datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang mulia, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya ada suatu malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Tiada lain, tiada bukan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, dan bulan yang memiliki keutamaan satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu Rasulullah melanjutkan nasihat tersebut kepada para sahabatnya, ja'alallahu lakum siyamahu faridah, Allah mewajibkan kepada kita semuanya yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Kita dianjurkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa Ramadan selama 1 bulan, dan itu hukumnya wajib. Tidak boleh bagi umat muslim yang taat kepada syariat untuk meninggalkannya, tidak boleh. Kalau seandainya kita meninggalkannya, maka wajib kita untuk mengqadha puasa tersebut. Wa qiyama lailihi tatawwa. Tak hanya itu, selain Allah mewajibkan puasa Ramadan, Allah juga menganjurkan kepada umatnya Rasulullah untuk menghidupkan malamnya. Dan ibadah yang terkenal di bulan Ramadan tiada lain tiada bukan adalah melaksanakan ibadah sholat tarawih. Lebih-lebih kita bisa sholat witir, sholat tahajud, qiyamul lail daripada sholat sunnah-sunnah lainnya. Lalu di dalam hadisnya Rasulullah melanjutkan, fahuwa syahrun, di bulan Ramadan barang waman taqarraba bi khaslatin minal khair kaman ada faridatan fima siwa. Di bulan Ramadan barang siapa yang melakukan satu amal kebaikan
barang siapa yang melakukan satu ibadah sunnah, maka ganjarannya sama seperti dia melakukan sholat wajib. Artinya orang yang melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan seperti dia melakukan sholat wajib. Waman ada faridotan karena kaman ada sabaina faridotan fima siwah. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya seakan-akan dia melaksanakan ibadah wajib sebanyak 70 kali. Artinya ketika kita melaksanakan ibadah, contohnya sholat fardu, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, yang mana kita lakukan satu kali, maka satu kalinya kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 70 kali lipat. Artinya kita pahalanya mendapatkan 70 kali lipat daripada pahala biasanya. Lalu Rasulullah melanjutkan, fahuwa syahrun sabr. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, di mana kita sebagai orang muslim yang taat pada agama, yang taat cinta kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan ibadah puasa. Yang namanya puasa, ma'asyiral muslimin, pasti lapar, pasti capek, pasti kehausan, yang mana kita menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kita mengekang hawa nafsu kita, kita melatih diri kita untuk sabar untuk tidak makan, untuk sabar untuk tidak minum. Bahkan kita juga dianjurkan untuk sabar tidak bermaksiat kepada Allah. Mungkin kita menahan mulut kita dari berbicara yang kotor, kita menahan telinga kita daripada mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin mata kita juga dianjurkan untuk tidak melihat apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ini adalah bulan penuh kesabaran. Dan kata Rasulullah, wasabru sawabu'ul al-jannah. Orang yang sabar, orang yang mempunyai sifat yang sabar, maka dia ganjarannya adalah surga. Nanti Allah akan berikan pahala yang amat setimpal untuk umatnya Rasulullah, tiada lain, tiada bukan, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surganya dengan fi khairin wal fi afiyah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan di dalam hadisnya bahwa syahrul muwasah, syahrun yuzadu fi rizq. Bulan Ramadan adalah bulan perhatian, di mana Allah akan menambahkan rezeki umatnya baginda Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Kita tahu ma'asyiral muslimin, kalau bulan Ramadan ya, kita itu identik dengan takjil, di mana banyak pedagang-pedagang yang jualan, banyak pedagang-pedagang, orang-orang yang menjual makanannya dengan berbagai macam keanekaragaman makanan, dijual di pinggir jalan. Bahkan ada yang juga jualan baju-baju, di mana setiap bulan Ramadan pasti ramai, setiap bulan Ramadan pasti laris, setiap bulan Ramadan labanya atau keuntungannya lebih kali lipat daripada hari-hari biasanya, lebih-lebih kalau dekat di hari raya. Ini bukti bahasanya janji Allah melalui lisan Rasulullah SAW itu memang benar. Bahasanya bulan Ramadan itu adalah bulan di mana dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki daripada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Allah tambah rezeki umatnya Rasulullah, Allah lipat gandakan rezeki umatnya Rasulullah, Allah berkahi rezeki daripada umatnya Rasulullah. Bahkan THR, kalau kita istilah tunjangan hari raya, ada di hari raya, dekat hari raya itu di bulan Ramadan. Ini sebuah keuntungan yang besar bagi kita ma'asyiral muslimin. Di selain kita mendapatkan pahala yang sifatnya batiniyah, yang tidak terlihat, tetapi kita juga mendapatkan kekhususan, keistimewaan hissiyah secara dhahir, itu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita harus bangga
menjadi umatnya Rasulullah. Kenapa? Karena kita bisa memenangi bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan di dalam kitab tersebut, di dalam kitab Al-Irsyadul Ibad, jangankan orang yang taat, masyaallah muslim, orang yang ahli maksiat pun juga kecipratan barokah, kecipratan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana wahukia dikisahkan indah ahli ilm, menurut para ulama dikisahkan bahasanya dulu karena indah narojulun, ada seorang laki-laki yang setiap harinya gemar maksiat kepada Allah, yang setiap harinya dia selalu melanggar perintah-perintah Allah. La yusalli illa qita'an, tidaklah dia sholat kecuali jarang. Jadi ada seorang laki-laki ahli maksiat, dan dia kalau sholat itu sak koberi. Kalau kober sholat, kalau nggak kober ya tidak sholat. Jadi orang ini ahli maksiat dan jarang beribadah kepada Allah. Fa'idha dakhala syahrul Ramadan zayyana nafsahu bisyabil fahira wad-din. Ketika datang bulan Ramadan, maka dia merubah sifat jeleknya. Dia mencuci semua pakaiannya. Bahkan dia memakai pakaian yang mewah, yang indah, dan memakai minyak wangi. Kenapa? Li ajli hurmati Ramadan. Semata-mata dia kepingin berniat, bertekad untuk menghormati bulan Ramadan. Dia ahli maksiat, tetapi ketika datang bulan Ramadan, dia berubah sifatnya menjadi sifat yang baik dan menghormati Ramadan dengan pakaiannya yang mewah, indah, dan harum wanginya. Lalu wa yusalli wa yasum, dia sholat dan dia berpuasa. Wa yaqdi mafat, dan dia mengqadai apa-apa yang telah lewat dari sholat yang dulunya dia tinggal, ma'asyiral muslimin, dia qadai di bulan Ramadan karena semata-mata menghormati bulan Ramadan. Faqultu fi dzalika, maka temannya yang ahli ilmu ini bertanya kepada dia, ya fulan, wahai temanku, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu punya amalan seperti ini? Kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Maka laki-laki tersebut menjawab, hada syahrul taubah, syahrul rahmah, wa syahrul barokah. Ini adalah bulan di mana Allah gampang menerima taubatnya seseorang. Ini adalah bulan di mana Allah curahkan rahmatnya, Allah murahkan kasih sayangnya. Ini adalah bulan di mana Allah cucurkan barokah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Asallahu ayyatazawwazali, dan aku berharap dengan aku melakukan ini, Allah ampuni semua dosaku, Allah maafkan semua kesalahanku, dan Allah hapus semua kekhilafanku. Ini mudah-mudahan aku termasuk golongan orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka temannya tersebut pun tersenyum. Dan akhirnya temannya ini yang awalnya ahli maksiat ini di bulan Ramadan dia fokus ibadah. Ketika bulan Ramadan selesai, ketika hari raya selesai, dapat beberapa hari kemudian orang ini meninggal dunia, masyaallah muslim. Orang ini meninggal dunia. Maka ketika sudah dikebumikan, maka di malam harinya temannya yang soleh ini mimpi temannya yang dulunya ahli maksiat tapi bertobat di bulan Ramadan. Maka apa mimpi tersebut, masyaallah muslimin? Maka temannya ini melihat bahasanya temannya yang dulunya ahli maksiat berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia memakai pakaian kebanggaan surga. Dia memakai pakaian yang mewah yang mana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka temannya bertanya, "Ma'afa'allahu bika?" Wahai temanku, apa yang Allah lakukan kepadamu? Maka orang almarhum tersebut menjawab, "Ghafarallahu li." Allah telah mengampuni semua dosa-dosaku.
memaafkan semua kesalahanku dan merahmati aku karena aku lihurmati Ramadan. Ghafarallahu li ajli hurmati Ramadan. Allah mengampuni semua dosaku karena aku senang dengan datangnya bulan Ramadan. Dari sini kita tahu ma'asyiral muslimin, bahasanya bulan Ramadan adalah hadiah yang besar bagi umat Nabi Muhammad SAW, di mana di dalamnya ada maghfirah, ada rahmah, ada barokah, di mana barang siapa yang senang dengan datangnya Ramadan, maka Allah tidak akan mengadabnya. Allah akan merahmati dia, Allah akan memberikan maghfirah kepadanya, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya, Allah akan memberikan barokah, bahkan rizki yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW akan diberikan, disuntik oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senang dengan datangnya Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang ahli qiyam wa siyam di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sekian dari Al-Faqih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.